Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini kita akan menurunkan liputan tentang pembangunan infrastruktur di Kota Semarang. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryanti Rahayu, atau akrab dipanggil Mbak Ita, Kota Semarang terus melakukan perbaikan infrastruktur, mulai jalan utama, jalan-jalan di kampung, drainase, taman, maupun juga trotoar di sepanjang Kota Semarang. Seperti apa pembangunan infrastruktur di Kota Semarang? Kami turunkan liputannya dalam Semarang Rumah Kita, hanya di Jawa Pos TV. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas program yang diusung oleh Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryanti Rahayu. Secara khusus, Wali Kota energik yang akrab disapa Mbak Ita ini meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan betonisasi dan pengaspalan jalan-jalan yang mengalami kerusakan, baik jalan-jalan perkotaan maupun kampung-kampung serta perbaikan drainase. Wali Kota Semarang meminta prioritas penggunaan anggaran pada APBD perubahan tahun 2023 ini adalah untuk perbaikan jalan dan saluran, serta pembelian alat berat, termasuk di dalamnya pengendalian banjir dengan mengeruk sedimen dan pembelian pompa-pompa portabel bersinergi dengan pemerintah pusat. Sejumlah perbaikan infrastruktur pada triwulan terakhir di tahun 2023 ini juga telah berjalan, meliputi perbaikan infrastruktur di kawasan Simpang 5, Jalan Prof. Hamka, Jalan MT Haryono, Simpang Pahlawan, Bundaran Tugu Muda, Jalan Pemuda, dan Jalan Gajah Mada. Sedangkan bagi infrastruktur yang berada di kampung-kampung dan butuh segera diperbaiki, Mbak Ita mempersilahkan masyarakat untuk melapor kepada dirinya melalui kanal Sapa Mbak Ita. Melalui kanal Sapa Mbak Ita, warga dengan mudah menyampaikan aspirasi permohonan perbaikan infrastruktur. Mbak Ita bahkan datang sendiri ke kelurahan-kelurahan dan membacakan permintaan warga yang sudah masuk di kanal Sapa Mbak Ita. Di dalam forum bersama warga, Mbak Ita sekaligus menyetujui permintaan warga dan memerintahkan dinas terkait untuk segera mengeksekusi tuntutan perbaikan infrastruktur yang diminta oleh warga. Terus memang dibenahi. Yang pertama adalah mengenai jalan, kemudian adalah pengerukan sedimentasi karena kita tahu di sini kan dilewati oleh Sungai Babon, Kali Babon. Memang Kali Babon ini adalah kewenangan dari BBWS, tetapi kita sebagai pemerintah kota ya kita harus memfasilitasi terkait dengan pengendalian banjir di wilayah Sembul Harjo ini. Pengaduan perbaikan infrastruktur melalui kanal Sapa Mbak Ita efektif untuk memantau wilayah mana saja yang butuh segera perbaikan. Beberapa ruas jalan perkampungan kini sedang dikebut pekerjaannya, seperti peninggian Jalan Tambak Dalam Raya, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayam Sari, juga pembuatan talut pengaman di Bendan Duwur, Gajah Mungkur, dan jalan di Ponorogo. Khusus peningkatan Jalan Tambak Dalam Raya menjadi salah satu prioritas sebagai tindak lanjut atas permohonan masyarakat yang mengeluhkan banjir ketika musim penghujan tiba. Di wilayah ini, khususnya wilayah RT 3 Sawah Besar merupakan daerah cekungan, sehingga saat turun hujan akan menyebabkan banjir. Paket pengerjaan Jalan Tambak Dalam Raya berupa betonisasi dengan tebal 25 cm, sepanjang 735 meter dari banjir Kanal Timur hingga Karangingas. Tak hanya itu, DPEU juga melakukan pekerjaan saluran berupa pemasangan talut dan drainase pada sisi selatan jalan untuk mengurangi limpasan air. Selain proyek pengerjaan infrastruktur, pemerintah Kota Semarang juga terus melakukan sejumlah perawatan dan pengelolaan infrastruktur. Menurut data pada kanal aduan Sapa Mbak Ita sepanjang 1 Juli 2023 hingga 6 Agustus 2023 terdapat 96 pengaduan dari warga Semarang terkait jalan rusak, baik infrastruktur secara umum hingga perencanaan jalan.
Sebanyak 38 aduan telah tertangani langsung dan telah diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan 49 aduan diantaranya sedang dalam proses pengerjaan. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Morning, pemirsa Jawa Pos TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Pos TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi, hadir setiap hari, pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, ini adalah salah satu taman di kota Semarang, namanya Taman Siranda. Taman ini baru saja direvitalisasi oleh pemerintah kota Semarang, semakin mempercantik wajah kota Semarang. Dan inilah salah satu wujud pembangunan infrastruktur berupa taman di kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu. Mbak Ita memastikan bahwa perbaikan infrastruktur utamanya akses jalan untuk menggeliatkan industri dan perekonomian dengan aktivitas masyarakat yang semakin lancar. Perbaikan jalan dan pengendalian banjir menjadi dua hal yang perlu dilakukan untuk menggeliatkan dan memudahkan aktivitas masyarakat.
Di sela temu industri 2023 beberapa waktu lalu, Mbak Ita menyebut bahwa jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sedang diperbaiki, seperti Jalan Raya Mangkang dan peninggian jembatan tol Kaligawe. Sedangkan pengendalian banjir akan menjadi paket yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Semarang. Dua hal ini penting dilakukan secara bersamaan agar tidak terjadi genangan di jalan-jalan yang rusak sehingga menyebabkan terganggunya distribusi barang-barang atau bahan kebutuhan pokok masyarakat. Tahun ini saya bicara dengan teman-teman bahwa kita ini harus mulai juga memikirkan bagaimana tidak adanya, bukan tidak ada ya Mbak, tapi Bapak Ibu, tetapi meminimalkan banjir. Kami tahu beberapa kawasan industri ini ada di wilayah-wilayah yang rentan terhadap banjir. Ini pasti yang harus dilakukan. Kalau urusan hotel, ini ada Pak Heru, hotel itu sudah sekarang tuh cuannya sudah besar karena banyak kegiatan. Ya tentunya kan kalau kita bicara mau mendukung pelaku industri atau dari program-program dari masyarakat pelaku industri, tentunya yang satu adalah masalah infrastruktur. Kita tahu kalau kita bicara jalan pemerintah Kota Semarang sudah bagus-bagus, tapi memang ada beberapa yang milik dari Kementerian PUPR yang sekarang ini sedang berjalan. Contoh jalan yang ada sekarang di Jalan Raya Mangkang, kemudian arteri, kemudian juga kan Kaligawe nih saat ini kan sedang dinaikkan jembatan tol yang Kaligawe sehingga nanti ini kan mengurangi dengan banjir karena industri ini pasti tidak lepas dari infrastruktur. Kalau jalannya rusak terjadi banjir ya pasti kan jangka waktu pengiriman juga akan mundur dan sebagainya. Nah ini yang diperlukan hal adalah penanganan jalannya, ini ada infrastruktur jalan. Kemudian juga penanganan pengendalian banjir. Karena kalau namanya kawasannya banjir, jalannya banjir, ya tentu yang tadi saya sampaikan proses-proses perjalanan untuk pengiriman barang juga akan terhambat dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang ini tahun ini saya sedang kejar untuk pengendalian banjir. Ya kalau bicara bebas banjir semua pasti tidak, tapi bagaimana meminimalkan, utamanya juga jalan-jalan yang menjadi titik-titik untuk para pelaku industri ini melakukan proses perdagangannya atau penjualannya. Infrastruktur menjadi fokus utama untuk membuat para pelaku usaha menjadi nyaman berinvestasi dan berusaha di Kota Semarang. Atas berbagai upaya perbaikan infrastruktur membuat wajah Kota Semarang menjadi lebih baik dan indah, juga menjadi salah satu kota yang dinilai layak untuk ditinggali dan mengundang potensi investasi yang cukup besar. Berbagai penghargaan kerap diterima pemerintah Kota Semarang. Konsep bergerak bersama terbukti menjadikan Kota Semarang menjadi semakin hebat dengan segala infrastrukturnya yang memadai. Pemirsa, baru saja Anda ikuti Semarang Rumah Kita yang menurunkan liputan tentang pembangunan infrastruktur di Kota Semarang. Sampai jumpa dalam liputan kami di Semarang Rumah Kita edisi berikutnya.